Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Alfian dengan nomor NPM 244123030. Saya dari prodi akuntansi. Di sini saya akan membuatkan video tentang metode dan distribusi sampling mata kuliah Statistika Ekonomi. Baik, next slide. Metode sampling adalah cara atau teknik untuk memilih sebagian populasi, sebagian sampel penelitian. Sedangkan distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari nilai statistika. Misalnya, rata-rata standar defisiasi yang diperoleh dari berbagai sampel yang diambil dari populasi yang sama. Nah, lebih jelasnya bisa diartikan juga seperti sampling adalah proses pengambilan sebagian elemen dari suatu populasi dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik dari seluruh populasi tersebut. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diobservasi. Sampling menjadi sangat penting karena dalam banyak kasus meneliti seluruh populasi tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Nah, melalui teknik sampling ini, penelitian dapat menarik kesimpulan tentang populasi secara lebih efisien dan praktis. Hasil dari analisis sampel ini akan digeneralisasikan kepada populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Baik, lanjut, next slide. Cluster sampling atau penarikan sampel cluster adalah teknik memilih sampel yang dari kelompok unit-unit yang kecil dari sebuah populasi yang relatif besar dan tersebar luas. Nah, untuk cluster sampling ini bisa juga diartikan sebagai populasi dibagi menjadi kelompok atau klaster berdasarkan lokasi geografis atau unit administratif. Kemudian dipilih secara acak satu atau beberapa klaster untuk dijadikan sampel. Seluruh anggota dari klaster terpilih akan menjadi bagian dari sampel. Saya akan beri contoh satu, yaitu saya memilih 3 desa dari 10 desa untuk dijadikan lokasi survei kesehatan. Itu adalah salah satu cluster sampling yang menggunakan populasi desa. Lalu lanjut, next slide. Systematic random sampling. Sampel system adalah teknik penarikan sampel berdasarkan urutan dan anggota populasi yang telah yang diberi nomor. Contohnya, saya akan memilih 5 perusahaan dari total 82 perusahaan reksadana, maka perusahaan yang akan menjadi sampel dipilih dengan menggunakan metode sistematis. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, saya akan memberikan nomor urut, lalu saya akan memberikan jarak antara sampel, contohnya 82/5 atau sama dengan 16,4 sama dengan 16. Untuk itu, sampel yang saya ambil adalah 1, 17, 33, 49, dan 65. Bisa juga dengan seperti ini. Systematic sampling lebih mudahnya sampel yang dilakukan dengan memilih elemen dari populasi pada interval tertentu. Pertama-tama ditentukan titik awal secara acak, lalu selanjutnya diambil setiap elemen. Nah, saya memiliki contoh kedua, misalkan dari 1000 pelanggan
diambil setiap pelanggan ke-10 setelah memilih titik awal secara acak. Nah, bisa seperti itu juga ya untuk systematic sampling. Lalu lanjut, next slide. Cohort sampling adalah pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Nah, itu untuk penjelasan secara singkatnya. Kalau secara menyeluruhnya adalah penelitian menetapkan, ini yang cohort sampling, penelitian menetapkan jumlah tertentu untuk masing-masing kelompok, misalnya berdasarkan usia, jenis kelamin, dan macam-macam, dan mengumpulkan data hingga kuota terpenuhi. Saya berikan contoh satu, mengumpulkan 100 responden yang terdiri dari 50 pria dan 50 wanita secara tidak acak. Itu adalah contohnya untuk cohort sampling. Next slide. Ada purposive sampling. Penarikan sampel purposive adalah penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan dari peneliti. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang ringkasannya, yaitu seperti purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana pilihannya elemen sampel yang dilakukan secara sengaja atau intensional oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, teknik ini digunakan ketika peneliti memiliki pengetahuan mendalam tentang populasi yang sedang diteliti dan hanya ingin memilih individu atau objek yang dianggap paling representatif, relevan, dan memiliki informasi penting terkait tujuan penelitian. Dalam purposive sampling, tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama atau dipilih menjadi sampel. Sebaliknya, peneliti menetapkan kriteria seleksi tertentu, dan hanya individu yang memenuhi kriteria tersebut yang akan dimasukkan ke dalam sampel. Oke, saya ambil satu contoh. Contohnya yaitu, jika seorang peneliti ingin mempelajari strategi manajemen krisis di perusahaan besar, ia mungkin hanya memilih manajer senior dan eksekutif puncak sebagai responden, karena mereka diyakini memiliki pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang relevan. Dalam kasus ini, secara peneliti sosial yang ingin mengeksplorasi pengalaman para korban bencana alam tidak akan memilih responden secara acak, melainkan secara sengaja memilih individu yang benar-benar mengalami bencana tersebut. Nah, itu adalah kasus yang kedua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.